Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dina Fitasari, juga Endang Jasnia dan Fadia Laili akan membahas matematika materi trigonometri. Nah, bahasan kali ini meliputi pengukuran sudut, perbandingan trigonometri, dan juga persamaan trigonometri. Nah, sebelumnya, coba teman-teman perhatikan. Di daerah teman-teman pasti ada bangunan atau pohon tinggi. Nah, bisakah teman-teman menentukan tinggi bangunan atau pohon tersebut tanpa melakukan pengukuran langsung? Karena pengukuran langsung pasti sangat merepotkan. Sebenarnya, tinggi bangunan atau suatu pohon dapat ditentukan dengan menggunakan konsep trigonometri. Kita bisa menggunakan sudut elevasi untuk menentukan tinggi bangunan atau pohon tersebut. Ini merupakan sudut elevasi yang terbentuk untuk mengukur tinggi bangunan yang berwarna putih ini. Nah, aplikasi ilmu trigonometri tidak hanya tentang itu, tapi bisa meliputi bidang astronomi, elektronik, medikal, ekonomi, teori musik, teknik, geografi, dan masih banyak lagi. Untuk itu, trigonometri sangatlah penting. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan trigonometri? Nah, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Kenapa segitiga? Karena trigonometri berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu trigonon yang artinya tiga sudut, dan metro yang artinya mengukur. Atau bisa disebut ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Nah, berbicara tentang trigonometri, tentunya kita harus tahu tentang sudut. Nah, apa itu sudut? Sudut adalah bidang di antara dua garis yang berpotongan pada satu titik, atau besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Nah, ini merupakan kedua garis yang berpotongan pada satu titik. Nah, kedua garis ini disebut dengan kaki atau tangan sudut, dan satu titik ini disebut dengan titik sudut. Maka terbentuk sudut di sini. Kemudian, besar atau nilai sudut diukur dengan menggunakan satuan sudut. Selain itu, sudut juga memiliki arah. Nah, jika arah putarannya ini berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudut tersebut positif. Dan sebaliknya, jika arah putarannya searah dengan putaran jarum jam, maka sudut tersebut negatif. Lalu, dasar untuk mengukur besaran sudut itu seperti sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bagian sini disebut kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang selanjutnya, kita juga akan belajar sistem besaran sudut pada pengukuran dan pemetaan. Ini terdiri dari sistem besaran sudut seksagesimal, sistem besaran sudut radian, dan juga sistem besaran sudut sentisimal. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ada sistem besaran sudut seksagesimal. Nah, sistem ini membagi lingkaran menjadi 360 bagian yang sama besar. Nah, tiap bagiannya ini disebut dengan derajat. Lalu bisa dikatakan ukuran derajat 1 derajat didefinisikan sebagai ukuran sudut yang besarnya 1/360 putaran penuh. Kemudian secara matematis bisa ditulis seperti ini. 1 derajat sama dengan 1/360. Selain itu, satuan ukuran yang besarnya lebih kecil lagi adalah menit dan detik. Nah, ini adalah hubungannya. 1 derajat sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini perlu diingat ya, rumusnya tadi. Nah, contoh soalnya, yang pertama, ubahlah ukuran sudut 15 derajat dalam satuan menit. Yang nomor 2, ubahlah ukuran sudut 5,5 derajat dalam satuan detik. Nah, kita jawab yang pertama. Di sini ada 15 derajat sama dengan berapa menit? Nah, kita jawab 15 dikali 60 menit. Loh, kenapa dikalikan 60? Karena kita harus kembali lagi, 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi, 15 ini dikalikan dengan 60. Maka diperoleh 900 menit. Maka 15 derajat sama dengan 900 menit. Kemudian yang kedua, kita jawab yang kedua. Sini ada 5,5 derajat sama dengan berapa detik?
Nah, 5,5 dikalikan 60. Ini untuk mengubah ke satuan menit. Didapatkan 330 menit. Kemudian 330 dikalikan 60 karena kita yang diminta adalah satuan detik. Maka 5,5 derajat sama dengan 19.800 detik. Seperti itu. Kemudian contoh soal lainnya yang sedikit lebih kompleks. Nah, nyatakan ukuran sudut 34,3 derajat, 79,18 derajat, dan 137,82 derajat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Kita selesaikan. Di sini 34,3 derajat sama dengan 34 derajat ditambah 0,3 derajat. Nah, kita pisahkan yang di belakang koma ya. 0,3 derajat. Kemudian 34 derajat kita tulis lagi, lalu ditambah 0,3 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena tadi untuk mengubah ke satuan menit, maka diperoleh 34 derajat sama dengan 34 derajat 18 menit. Kemudian nomor 2 itu 79,18 derajat. Nah, kita pisahkan lagi yang di belakang koma. Kemudian 0,18-nya dikalikan 60. Di sini diperoleh 10,8 ya. Kemudian dipisahkan lagi 0,8-nya untuk diubah ke satuan detik. Maka diperoleh 0,8 dikali 60 detik. Maka hasil akhirnya 79 derajat. 79 derajat, 10 menit, dan 48 detik. Kemudian yang terakhir ada 137,82 derajat. Nah, kita pisahkan belakang koma, 137 derajat ditambah 0,82. Nah, 0,82 dikalikan 60 dihasilkan 49,2 menit. Kemudian 0,2-nya kita pisahkan lagi, diubah ke satuan detik dengan dikalikan 60. Maka diperoleh 137 derajat, 49 menit, dan 12 detik. Nah, mudah bukan? Selanjutnya, yang kedua, sistem besaran sudut radian. Ukuran radian merupakan satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang rad. Nah, di sini satuan radian diperoleh dengan cara membandingkan panjang busur di hadapan sudut pusat suatu lingkaran dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O, kemudian ada titik A dan B yang membentuk busur AB. Kemudian ada jari-jarinya. Nah, jika kita menentukan satuan radian dengan cara yang membandingkan panjang busur di hadapan sudut pusat suatu lingkaran dengan jari-jari, maka jika dimisalkan X radian, diperoleh X radian sama dengan panjang busur AB per OA, di mana OA merupakan jari-jarinya. Nah, jika kita menginginkan 1 radian, nah maka 1 radian adalah besar sudut pusat lingkaran yang menghadap busur lingkaran di mana panjang busur lingkaran tersebut nilainya sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Karena mengikuti perolehan satuan radian yang sebelumnya. Kemudian kita langsung ke contoh soal, nyatakan sudut AOB dalam satuan radian. Dan di sini sudut AOB merupakan 45 derajat. Nah, dengan cara yang sebelumnya kita selesaikan. Kita cari dulu panjang busur AB menggunakan perbandingan besar sudut AOB dan besar sudut lingkaran. Diperoleh 1/8. Kemudian 1/8 juga sama dengan perbandingan panjang busur AB dan keliling lingkaran. Kemudian kita ubah keliling lingkarannya menjadi 2πr, di mana rumus keliling lingkaran. Kemudian maka didapat panjang busur AB merupakan πr per 4. Nah, jadi sudut AOB sama dengan panjang busur AB per OA radian. Nah, di sini kita masukkan πr per 4 dibagi r radian. Kemudian diperoleh pi per 4 radian. Lalu jika kita ubah ke bentuk desimal, sudut AOB pi per 4 radian, nah pi-nya ini kita ganti menjadi 3,14 per 4 sama dengan 0,785 radian. Seperti itu. Kemudian
bagaimana hubungan derajat dan radian. Nah, pada satu lingkaran, kita bandingkan keliling lingkaran per jari-jari. Kita dapat 2 pi r per r sama dengan 2 pi radian. Jika sama dengan derajat, yaitu 360 derajat. Kemudian hubungannya seperti apa? Nah, 1 pi radian sama dengan 180 derajat. 1 radian sama dengan 180 per pi. Nah, pi-nya kita ganti 3,14. Nah, kita peroleh angka desimal 57,296 derajat. Kemudian dari derajat ke radian hubungannya seperti ini, pi per 180. Kemudian pi-nya kita ganti 3,14, maka diperoleh 1 derajat sama dengan 0,0175 radian. Seperti itu hubungannya. Kemudian kita ke contoh soal lagi. Nyatakan sudut berikut ke dalam satuan radian. Dan nyatakan sudut berikut ke dalam satuan derajat. Nah, diingat kembali, kita tulis lagi rumusnya. Lalu kita selesaikan. Nah, nomor 1, 120 derajat sama dengan berapa radian? Nah, di sini ada 120 dikali pi per 180 radian. Nah, kenapa dikalikan ini? Karena kita lihat lagi ke rumusnya. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Maka diperoleh 2 per 3 pi radian. Kemudian nomor 2-nya 300 derajat dengan cara yang sama, 300 dikali pi per 180 derajat. Nah, ini. Maka diperoleh 300 derajat sama dengan 5 per 3 pi radian. Kemudian nyatakan sudut berikut ke dalam satuan derajat. Nah, yang pertama 10 pi radian sama dengan berapa derajat? Nah, di sini kita kalikan 10 pi dikali 180 derajat per pi. Nah, kita lihat lagi ke rumusnya, 1 radian sama dengan 180 per pi. Maka diperoleh 1800 derajat. Kemudian nomor 2, 2 per 9 pi radian sama dengan berapa derajat? Nah, dengan cara yang sama, dikalikan 180 derajat per pi. Maka 2 per 9 dikali 180, 40 derajat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem besaran sudut sentisimal. Nah, di sistem besaran sudut sentisimal ini disajikan dalam besaran grid, sentigrade, dan senti-sentigrade. Sentisimal membagi lingkaran dalam 400 bagian. Ini dibagi menjadi 400 bagian, sehingga satu kuadrat mempunyai 100 bagian yang dinamakan grid. Nah, satu grid dibagi menjadi 100 centigrade dan 1 centigrade dibagi menjadi 100 centigrade. Nah, ini disimpulkan seperti ini. Satu putaran sama dengan 400 grid, setengah putaran sama dengan 200 grid, 1 per 4 putaran sama dengan 100 grid, 1 per 400 putaran sama dengan 1 grid, 1 grid sama dengan 100 centigrade, 1 centigrade sama dengan 100 centigrade, 1 grid sama dengan 10.000 centigrade. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah perbandingan trigonometri yang akan dibahas oleh Fadia Laili. Terima kasih. Nah, sekarang kita membahas tentang perbandingan trigonometri. Di sini perbandingan trigonometri itu ada 3. Yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Dan yang ketiga, perbandingan trigonometri pada sudut berelasi atau kuadran. Nah, yang pertama, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalian di sini bisa lihat ya, ada segitiga siku-siku di mana ada sudut A, B, dan C, dan di sini ada sudut alfa atau sudut A. Nah, di sini juga diketahui bahwa sisi depannya ditandai dengan A, sisi miringnya ditandai dengan B, dan sisi sampingnya ditandai dengan C. Nah, di sini ada definisi yang berlaku pada segitiga siku-siku, di mana sin A itu sisi depan banding sisi miring atau A banding B. Di sini ya, ini A banding B. Nah, ada juga cos A sisi samping banding sisi miring atau C banding B. Tan A sisi depan banding sisi samping atau A banding C. Kotangen A sisi samping banding sisi depan atau sama dengan C banding A.
Sekan A sama dengan sisi miring banding sisi samping atau B banding C, dan kosek A sama dengan sisi miring banding sisi samping atau B sama dengan atau B banding A. Nah, dari definisi ini semua, dari semua definisi ini bisa kita ketahui nih rumus kotangan A sama dengan 1 per tan A. Kenapa bisa 1 per tan A? Karena kotangan A itu kebalikan dari tan A. Jadi tan A itu sama dengan A banding C, sedangkan kotangan A itu C banding A. Begitupun dengan sekan A sama dengan 1 kosekan A, karena sekan A itu kebalikan dari kosekan A. Kosekan A itu C per B, sekan A itu B per C. Begitupun dengan kosek A sama dengan 1 per sin A, karena sin A kebalikan dari kosekan A. Kalau sin A itu A per B, sedangkan kosekan A itu B per A. Nah, bisa dipahami ya. Kalian juga bisa menghafalnya dengan mudah. Di sini ada singkatannya, atau ya bisa disingkat seperti sin demi, sin depan miring, kos sami, kos samping miring, tan desa, tan depan samping, kotangan sade, kotangan samping depan, sekan misa, sekan miring samping, kosekan mide, kosek miring depan. Ya, mudah dipahami kan? Contoh soal, tentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut A pada segitiga ABC berikut. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa sisi depan atau sisi AB ini sama dengan akar 3, dan sisi sampingnya yaitu atau sisi BC itu sama dengan 1. Sedangkan sisi AC atau sisi miringnya belum diketahui, maka kita cari dulu nih berapa sisi AC ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, di sini kita ketahui BC-nya itu sama dengan 1 dan AB-nya itu akar 3. Maka 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan 4. Karena ini masih AC kuadrat sama dengan 4, maka AC-nya kita hilangkan kuadratnya. Nah, maka didapatkan AC sama dengan akar 4 sama dengan 2. Maka AC adalah 2 atau AC sama dengan 2. Nah, lanjut. Karena di sini kita diperintahkan untuk menentukan semua perbandingan trigonometri, maka sesuai dengan definisi yang tadi ya, yang ini kita terapkan atau kita operasikan. Nah, di sini ada sin A sama dengan sisi depan banding sisi miring. Sisi depan yaitu akar 3 per 2. Kosekan A sisi samping banding sisi miring yaitu 1 banding 2. Tan A sisi samping banding sisi depan yaitu 1 banding akar 3, dan kotangan A sisi depan banding sisi samping akar 3 banding 1 sama dengan akar 3. Sekan A sama dengan sisi miring banding sisi samping sama dengan 2 banding 1 atau sama dengan 2. Kosek A sama dengan sisi miring banding sisi samping sama dengan 2 banding akar 3 atau sama dengan 2 akar 3 banding 3. Nah, sudah ya, kita lanjut ke perbandingan berikutnya. Nah,
perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Di sini ada tabel nilai sudut istimewa trigonometri. Nah, di sini ada sin A, cos A, tangan A, cosec A, sekan A, dan kotangan A. Nah, di sini ada nilai-nilainya ya. Jadi nilai sin pada 0 derajat itu 0 dan seterusnya sampai 360 derajat. Nah, di sini kenapa ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4? Ini menunjukkan kuadran pada sudut trigonometri. Jadi ada kuadran 1 yaitu 0 derajat sampai 90 derajat, ada kuadran 2 dari 120 derajat sampai 180 derajat, ada kuadran 3 dari 210 derajat sampai 270 derajat, dan ada kuadran 4 dari 300 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini tabel ini bisa kalian hafal atau bisa kalian catat ya, supaya kalian mudah untuk melihatnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, dari tabel yang ini kita bisa lihat nih cara menentukannya. Di sini ada contoh soal, sin negatif 30 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Kita cari nih sin 30 derajat itu berapa nilainya. Nah, kita lihat di sini. Sin 30 derajat ini ya, berarti sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Maka negatif sin 30 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Paham ya? Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada cos 60 derajat. Cos 60 derajat ya. Nah, kita lihat ke tabel sebelumnya. Cos 60 derajat berapa sih? Nah, di sini cos 60 derajat ya. Nah, cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Maka cos 60 derajat sama dengan 1/2. Nah, lanjut lagi yang terakhir, sin 120 derajat. Kita lihat sin. Nah, sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Maka sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, mudah ya? Paham kan? Saya yakin kalian paham. Maka kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Nah, pengertian sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, seperti hubungan jumlah atau selisihnya. Dengan memakai sudut-sudut relasi, kita mampu menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, termasuk juga sudut negatif. Nah, gimana sih? Kita lanjut. Kita membahas tentang kuadran. Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu 0 sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya sinus plus, cos plus, tan plus, atau semuanya itu bukan plus, positif ya. Nah, di kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tan yang positif, dan kuadran 4 hanya cos yang positif. Nah, di sini hanya ada sin, cos, dan tan saja ya. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa lihat di sini di tabel ini. Pada kuadran 1
sin sampai dengan kotangan itu positif semua. Nah, untuk kuadran 2 hanya sinus dan kosekan yang positif. Kuadran 3 hanya tangen dan kotangan yang positif, dan kuadran 4 hanya kosinus dan kosekan yang positif. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Nah, positif dan negatif ini buat apa sih? Kita lihat di sini rumus relasi kuadran. Nah, kuadran 1 untuk sudut lancip, maka 90 derajat dikurangi A menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Misalnya sin 90 derajat dikurangi A sama dengan cos A. Cos 90 derajat dikurangi A sama dengan sin A. Tan 90 derajat dikurangi A sama dengan kotangan A. Nah, di sini untuk kuadran 2. Untuk A lancip, maka 90 derajat ditambah A dan 180 derajat dikurangi A menghasilkan sudut-sudut kuadran 2. Kalian bisa lihat ya, di sini ada sin 90 derajat ditambah A sama dengan cos A, cos 90 derajat ditambah A sama dengan sin A, tan 90 derajat sama dengan tan 90 derajat ditambah A sama dengan negatif kotangan A. Sin 180 derajat dikurangi A sama dengan negatif sin A, cos 180 derajat dikurangi A sama dengan negatif cos A, tan 180 derajat dikurangi A sama dengan negatif tan A. Begitupun dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Kalian bisa lihat ya, atau kalian screenshot dan bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Nah, setelah kalian lihat semua rumus ini, kalian bisa tahu ya bahwa tabel-tabel ini menentukan rumus-rumus ini. Rumus-rumus di sini. Jadi, di sini pada kuadran 1 semuanya menghasilkan positif. Jadi, sini sin positif, cos positif, tan positif hasilnya. Pada kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Nah, sini sin menghasilkan positif. Pada kuadran 3 kita bisa lihat pada kuadran 3 yaitu tangan dan kotangan yang menghasilkan positif. Kuadran 3 tangan menghasilkan positif, tangan menghasilkan positif. Pada kuadran 4 yaitu kosinus yang menghasilkan positif. Kita lihat di kuadran 4 ya. Di sini cos positif, cos positif. Paham ya kegunaan tabel yang tadi itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan perbandingan trigonometri sudut lancip dari 1 sin 300 derajat, cos 315 derajat, dan juga tan 225 derajat. Nah, penyelesaiannya nomor 1, sin 300 derajat. Nah, sin 300 derajat ini bisa dari 360 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, kita lihat sin 360 derajat itu berapa? Kita lihat di tabel yang tadi nih. Sin 360 derajat itu 0. Berarti maka di sini tidak ditulis ya sin 360 derajat. Yang ditulis hanya negatif sin 60 derajat karena ini negatif 60 derajat. Negatif sin 60 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Ini dari mana? Ini bisa kalian lihat lagi di tabel yang tadi. Nah, sekarang nomor 2. Cos 315 derajat sama dengan cos 270 derajat ditambah 45 derajat. Nah, cos 270 derajat berapa sih? Kita lihat ya, coba kita cek di tabel.
cos 270 derajat itu sama dengan 0. Maka di sini tidak dituliskan 0, maka langsung ke 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, nomor 3, tan 225 derajat sama dengan tan 180 derajat ditambah 45 derajat. Tan 180 derajat berapa? Kita lihat di tabel tadi. Dan tan 45 derajat berapa? Kita lihat. Nah, di sini tan 180 derajat itu 0 dan tan 45 derajat itu 1. Nah, karena tan 180 derajat itu 0, maka habis ya. Sisa tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu sama dengan 1. Nah, seperti itu. Mudah kan? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya ada persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat yang berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat, atau dalam bentuk radian yang berada pada rentang 0 sampai dengan 2. Nah, untuk rumus menyelesaikan persamaan trigonometri ada 3, ada sinus, kosinus, dan tangan. Yang pertama kita bahas sinus. Dalam bentuk derajat, sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan untuk X2 sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dengan K merupakan bilangan bulat. Dalam radian, sin X sama dengan sin alfa. Dengan X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Dan untuk X2 sama dengan pi min alfa ditambah K dikali 2pi, dengan K merupakan elemen bilangan bulat. Untuk rumus yang kedua yaitu ada kosinus. Dalam bentuk derajat, cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat, dengan K merupakan elemen bilangan bulat. Dalam radian, yaitu cos X sama dengan cos alfa, dengan X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2pi, dengan K merupakan elemen bilangan bulat. Dan rumus yang ketiga itu ada tangan. Dalam bentuk derajat, yaitu tan X sama dengan tan alfa, dengan X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat, dengan K merupakan elemen bilangan bulat. Dan dalam bentuk radian, tan X sama dengan tan alfa, dengan X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, dengan K merupakan bilangan bulat. Nah, setelah mengetahui rumus-rumusnya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan setengah dalam interval X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, cos 2X sama dengan setengah. Maka, cos 2X sama dengan cos 60 derajat. Karena cos 60 derajat itu setengah. Maka, untuk mencari nilai X, 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360. Jadi X sama dengan 330 derajat ditambah K dikali 180 derajat.
Untuk K sama dengan 0, maka X-nya 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, maka nilainya X sama dengan 30. Nah, untuk nilai K yang sama dengan 1, maka X-nya 30 derajat ditambah 180, maka hasilnya 210. Dan 2X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360, maka nilai X-nya min 30 ditambah K dikali 180. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 30 ditambah 180 sama dengan 150. Untuk K sama dengan 2, maka X-nya min 30 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 330. Jadi nilai X yang memenuhi untuk persamaan cos 2X sama dengan setengah itu ada 4. Yang pertama itu 30, 150, 210, dan 330. Nah, saja contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 dalam interval X lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 2pi. Sin X sama dengan setengah akar 3. Yang pertama kita cari untuk X sama X1 nya dulu. X1 sama dengan sin pi per 3 ditambah K dikali 2pi, maka pi per 3 ditambah K kali 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka X1 nya sama dengan pi per 3. Nah, sekarang dari X2, sin pi min pi per 3 ditambah K dikali 2pi. X2 sama dengan 2pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka si X2 nya itu sama dengan 2pi per 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 dalam interval X lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 2pi adalah pi per 3 dan 2pi per 3. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.